Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Anggreni dengan NIM 1817051020. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Niputu Yunika Sasmita dengan NIM 1817051104 dan juga Niwayan Mega Mirnawati dengan NIM 1817051203. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan. Berikut pokok pembahasan yang akan kami bahas, ada 7. Yang pertama, tentang pengertian perencanaan pembangunan. Yang kedua, tentang komponen utama, tujuan, dan fungsi perencanaan pembangunan. Yang ketiga adalah jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang keempat ada tahapan perencanaan pembangunan. Yang kelima adalah peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang keenam ada tantangan pembangunan Indonesia ke depannya. Dan yang ketujuh, ada perencanaan pembangunan pada berbagai sektor di Indonesia. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Yang pertama, menurut Purnamawati dan Yuniarta pada tahun 2020 mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, efisien, dan juga terarah sesuai dengan tersedianya sumber daya di dalamnya. Untuk pengertian selanjutnya itu ada dari para ahli seperti Lewis dan Arthur pada tahun 1994. Beliau mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kebijakan dan juga program pembangunan yang nantinya digunakan untuk merangsang segala komponen dalam masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang ada secara produktif. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa perencanaan pembangunan di negara Republik Indonesia tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang merupakan satu kesatuan tata cara dalam perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Untuk selanjutnya, itu ada komponen utama, tujuan, dan fungsi perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah komponen utama dalam perencanaan pembangunan, yaitu usaha pemerintah yang secara terencana dan juga sistematis dalam halnya mengendalikan dan juga mengatur proses pembangunan. Kemudian adalah cakupan periode jangka panjang, menengah, dan juga tahunan. Adapun kaitannya dalam variabel langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan secara keseluruhan. Dan terakhir, memiliki sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ada 5 tujuan dan fungsi pokok perencanaan dan pembangunan di negara Republik Indonesia. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, serta sinergi antar daerah, waktu, dan juga fungsinya. Selanjutnya, menjamin keterikatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan. Yang berikutnya, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan itu sendiri. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, serta yang pastinya adil. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunika Sasmita dengan NIM 18170511104. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama, jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut Lincoln Arsyad dalam buku Purnamawati dan Yuniarta tahun 2020, dikatakan bahwa ada beberapa jenis perencanaan pembangunan menurut waktunya, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini adalah perencanaan yang mencakup waktu 10-20 tahun. Rencana jangka panjang ini sering disebut juga rencana perspektif yang di dalamnya berisi tentang arah pembangunan secara umum. Terdapat perbedaan rencana jangka panjang pada era Orde Baru dan era globalisasi, yaitu di mana pada era Orde Baru pembangunan mencakup waktu 25 tahun, sedangkan pada era globalisasi perencanaan mencakup waktu pada 20 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini adalah perencanaan yang mencakup waktu antara 4 sampai dengan 5 tahun, disesuaikan dengan masa jabatan presiden ataupun kepala daerah lainnya. Perencanaan jangka menengah ini merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang yang sifatnya operasional.
Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang mencakup waktu 1 tahun saja, yang sering juga disebut sebagai rencana tahunan, yang merupakan penjabaran rencana jangka menengah yang sifatnya operasional, bahkan termasuk ke dalam indikator dan target kinerja masing-masing program dan kegiatannya menjadi dasar utama dari penyusunan APBD ataupun APBN. Tahapan perencanaan pembangunan. Terdapat 4 tahapan dalam proses pembangunan secara umum yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, yaitu yang pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal dari kegiatan perencanaan dimulai dengan menyusun rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab dari Badan Perencanaan, baik itu Bappenas atau Bapeda. Jika penyusunan rencana dilakukan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka lebih dahulu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Yang kedua yaitu tahap penetapan rencana. Selanjutnya, rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku bila telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah penetapan, dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama dengan SKPD berwenang. Tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pada dasarnya, dalam literatur ekonomi pembangunan, sering disebutkan bahwa ada 3 peran utama pemerintah, yaitu yang pertama, sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua, penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, sebagai pendistribusi sumber daya. Penjabaran ketiga fungsi ini dilihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keempat. Perencanaan pembangunan yang tujuannya untuk mencapai cita-cita nasional, di mana sejak awal para bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Tujuan pembentukan NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga diantaranya secara eksplisit menyatakan bahwa kualitas kehidupan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, dan cerdas. Sedangkan untuk distribusi pemerataan kualitas hidup dirumuskan dalam sila kelima Pancasila. Intinya adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat haruslah diikuti dengan terdistribusi secara adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Ada 4 tantangan yang dihadapi Indonesia untuk kedepannya, yaitu yang pertama, ada otonomi daerah. Otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada satu sisi, otonomi daerah ini sangat penting karena secara langsung permasalahan yang dirasakan masyarakat langsung diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di daerah tersebut. Tetapi di sisi lain, otonomi ini justru menciptakan ego antar daerah yang lebih besar dan menciptakan konflik antar daerah yang bertentangan dan ancaman terhadap NKRI. Yang kedua yaitu pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim. Reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kedaulatan dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna yang strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Ketiga yaitu ancaman dan peluang globalisasi. Ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasi dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatu proses ekonomi global.
Ada 4 manfaat yang dirasakan dari globalisasi ekonomi ini. Yang pertama yaitu spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau komparatif. Yang kedua, potensi pasar besar bagi produk massal. Yang ketiga, kerjasama pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi tawar. Yang keempat, adanya pasar bersama untuk produk-produk ekspor yang sama ke pasar Asia Pasifik dan memiliki 70% pasar dunia. Tantangan keempat yaitu kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Kondisi objektif akibat krisis ekonomi dan multidimensi yang dialami Indonesia telah menyebabkan tingginya angka penduduk miskin pada tahun 1997 atau 1998 dan mulai membaik pada tahun 1999. Di sisi lain, krisis ekonomi ini menjadi pemicu krisis multidimensi seperti krisis sosial dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Materi selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan pada berbagai sektor. Perencanaan pembangunan meliputi beberapa sektor, yaitu yang pertama sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dengan nilai tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan, melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini. Pengembangan wilayah dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Yang ketiga yaitu peningkatan SDM yang berkualitas. Pembangunan Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024 ditunjukkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Yang keempat itu pembangunan kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan beberapa sentral dalam pembangunan nasional. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara bangsa yang maju, modern, unggul, dan budaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Yang kelima yaitu memperkuat infrastruktur. Pada periode 2020 sampai dengan 2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada 3 fokus utama, yaitu infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, untuk pembangunan ekonomi, dan untuk pembangunan perkotaan. Yang keenam yaitu sosial budaya, meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah melalui penciptaan angkatan kerja yang berkompetitif. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, penduduk perlu dijaga agar dapat tumbuh seimbang yang didukung dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketujuh yaitu lingkungan hidup. Pemerintah difokuskan berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020 sampai dengan 2024. Sekian materi yang saya jelaskan, waktu saya kembalikan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.